Bagaimana saudara menjadi orang Kristen? Coba saudara ingat-ingat dulu, kira-kira ingat-ingat kembali. Bagaimana saudara jadi orang Kristen? Coba ingat-ingat barang 10 detik, 20 detik, coba ingat. Saudara jadi orang Kristen karena Tuhan tangkap seperti Paulus kemudian menjadi Kristen, begitu? Ada yang seperti itu? Saya ingin mengatakan kepada kita bahwa paling banyak, dan saya berani jamin di atas 90% kita ini menjadi Kristen karena terpengaruh. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami mohon kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah iman kami. Kami mau belajar firman Tuhan, dan biarlah ini waktu bagi kami yang tidak kami sia-siakan, supaya kami pulang dalam sukacita oleh karena kebenaran firman Tuhan. Jauhkanlah semua penggoda pencobaan. Biar dalam damai-Mu kami belajar firman Tuhan. Kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, di dalam nama Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, Shalom. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan di penutupan bulan keluarga Gemit, hari ulang tahun Gemit yang ke-76 dan hari ulang tahun reformasi gereja yang ke-506. Tema kita hari ini adalah aku dan seisi rumahku akan menyembah Allah. Pembacaannya terambil dari kitab Yosua pasal 24 ayat 14 sampai ayat yang ke-28. Yosua pasal 24 ayat 14 sampai ayat yang ke-28. Yang sudah dapat katakan amin. Amin, betul? Separuh tidak buka jo amin. Nah, saya jemput kita semua berdiri. Yang laki-laki akan baca ayat-ayat bilangan genap dan bilangan ganjil dibaca oleh yang perempuan. Yosua 24 ayat 14 sampai 28, laki-laki mulai ayat 14. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di sebelah sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori, penduduk negeri ini, dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah kita. Apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing, maka ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepada kamu, serta membinasakan kamu setelah ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu. Kemudian berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kamulah saksi terhadap kamu sendiri bahwa kamu telah memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya. Jawab mereka, kamilah saksi. Lalu jawab bangsa itu kepada Yosua, kepada Tuhan Allah kita, kami akan beribadah dan firman-Nya akan kami dengarkan. Yosua menuliskan semuanya itu dalam kitab hukum Allah.
Lalu ia mengambil batu yang besar dan mendirikannya di sana, di bawah pohon besar di tempat kudus Tuhan. Sesudah itu Yosua melepas bangsa itu pergi masing-masing ke milik pusakanya. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Silakan duduk semua. Bapak Ibu Saudara-saudara, shalom. Kuat sedikit, shalom. Ada sukacita. Yang masih ingat hukum pertama dari 10 hukum boleh ucap. 1, 2, 3. Ini kurang kuat, berarti agak lupa-lupa sedikit. Yang masih ingat hukum pertama 1, 2, 3. Jangan ada padamu Allah lain di hadapan. Ini menjadi sesuatu yang penting dalam kaitan dengan teks ini. Kenapa? Bangsa Israel itu ada 430 tahun tinggal di Mesir. Mereka terbiasa melihat orang lain punya cara beribadah. Mereka terbiasa melihat orang-orang yang menyembah bukan kepada Allah Israel. Sekarang dalam perjalanan mereka, bahkan ketika Yosua memimpin mereka dan sudah masuk tanah Kanaan, masih berjumpa dengan orang-orang yang beribadah kepada Allah lain. Mungkinkah bangsa ini masih mengingat hukum itu? Jangan ada padamu Allah lain di jemaat. Saya ingin sampaikan pada kita, bangsa Israel tidak punya tradisi untuk membuat dan menyembah patung, tidak ada. Tapi karena terlalu lama ada di Mesir, mereka melihat orang-orang Mesir menyembah patung yang mereka buat sendiri. Ketika Musa ada di Gunung Sinai, turun, mereka sudah buat patung. Berarti pengaruh-pengaruh di sekitar mereka itu terlalu kuat. Pengaruh, melihat orang lain beribadah itu sangat kuat mempengaruhi bangsa ini. Untuk beribadah, iya mereka mau. Untuk menyembah, mereka mau. Tetapi pengaruh orang-orang di sekitarnya menjadi penting. Nah sekarang saya mau tanya saudara, apakah saudara memang mau menyembah Tuhan? Saudara pasti bilang iya. Apakah tidak ada orang lain mempengaruhi saudara dalam penyembahan itu? Itu juga serius. Kenapa hal ini penting? Mari kita lihat. Coba renungkan saudara. Bagaimana saudara menjadi orang Kristen? Coba saudara ingat-ingat dulu. Kira-kira ingat-ingat kembali. Bagaimana saudara jadi orang Kristen? Coba ingat-ingat barang 10 detik, 20 detik. Coba ingat. Saudara jadi orang Kristen karena Tuhan tangkap seperti Paulus kemudian menjadi Kristen, begitu? Ada yang seperti itu? Saya ingin mengatakan kepada kita bahwa paling banyak, dan saya berani jamin di atas 90% kita ini menjadi Kristen karena terpengaruh. Kalau tidak mau disebut terpengaruh, karena memang warisan. Kau pendeta yang di Pumbapa kan Kristen toh, makanya dia. Karena saya Pumbapa Kristen, jadilah kami Kristen. Coba jujur sudah, siapa yang karena di Pumbapa Kristen kemudian dia jadi Kristen? Di sini ada. Agape ada. Apalagi yang bawa kekristenan itu kan penjajah yang bawa. Kalau penjajah yang bawa saudara, pendekatannya feodal, paternalistik. Tanpa penjelasan. Kristen, jadilah Kristen. Kita punya anak-anak. Kalau kita bilang begini, anak-anak sekolah minggu. Terus anak-anak tanya, Bapak kenapa kita sekolah minggu? Bukan menjelaskan, tapi dong hanya bilang, orang tuanya bilang, anak kecil suruh sekolah minggu tanya. Ancam, jadilah Kristen tanpa penjelasan. Betul kok? Mari mengaku dosa bahwa kita di rumah juga begitu. Itu jadi soal baru. Kita bangga sekali karena semua jadi Kristen. Saya melayani di banyak tempat. Salah satunya di Sabu. Beberapa orang datang bilang, Bapak, di rumah tinggal nenek saya. Tinggal nenek saya yang belum baptis. Semua sudah. Tinggal. Tapi baptis habis. Nenek ini hanya pikir baptis. Dalam perjumpaan dengan pengalaman orang lain beribadah, saya kira kalimat ini penting. Tapi aku dan seisi rumahku akan menyembah Allah. Aku dan seisi rumahku akan menyembah Allah.
Allah Israel itu yang kami sembah. Kami tidak akan menyembah yang lain-lain. Saudara tahu kita ini kan pegang banyak sekali tradisi. Saya tidak bilang semua tradisi salah. Tapi kita ini karena tidak ambil keputusan secara pasti, kadang-kadang tanpa sadar kita menyembah banyak-banyak. Menyembah banyak-banyak. Mau dia punya contoh? Dia punya contoh gampang. Kita percaya bahwa berkat-berkat itu Tuhan yang kasih. Ada amin? Saudara setuju kalau berkat Tuhan yang menjadikan saudara kaya? Amin? Yakin? Kalau saudara yakin, bilang berkat Tuhan yang kasih. Tapi saya lihat di beberapa tempat itu dong pakai itu barang yang panggil orang bilang. Itu supaya apa? Jadi kita ini belum yakin betul-betul bahwa Tuhan itu. Kecuali pakai yang ini justru serius. Lihat orang lain punya, kita juga kebingungan dan kita punya, sulit ambil keputusan ini. Beberapa hal ini akan kita belajar bersama saudara di hari ini, yaitu waktu Yosua mengatakan aku dan seisi rumahku, itu berarti kita semua sepakat. Aku dan seisi rumahku. Jangan sampai Bapak percaya Tuhan, Mama Suanggi, tidak boleh. Tapi aku dan seisi rumah. Nah, seisi rumah itu ada istri, ada orang tua. Aku dan semua ini menyembah Tuhan. Makanya tadi saya bilang, jangan suami percaya kepada Tuhan, istri Suanggi. Tidak bisa. Dua-dua mesti percaya Tuhan. Semua mesti rajin. Pak, bagaimana kalau satu percaya Tuhan, satu tidak? Beban bagi mereka yang percaya pada Tuhan. Dia harus memenangkan istrinya. Dia harus memenangkan istri rumahnya. Harus. Kalau dia tidak memenangkan, hanya dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah masing-masing urus diri sendiri. Kemungkinan yang kedua, dia ikut itu orang. Hanya itu saja. Saya suka bilang di sini toh, Aci, kenapa datang sendiri? Teh suami. Terus dia bilang, kau sendiri teh. Jadi sudah biar dia begini sendiri, saya pun sendiri. Aku dan seisi. Baru beberapa minggu lalu saya kasih tahu, kita orang tua ini terlalu senang kalau anak punya kemajuan di bidang lain. Anak umur 4 tahun, 5 tahun sudah les bahasa Inggris, les bahasa Mandarin, les balet. Jadi kalau kita panggil Jonathan lari begini. Omong tidak salah kan? Tapi ketika dia pemalas sekolah minggu, kita tidak paksa dia sekolah minggu. Anak boleh hebat yang lain-lain, tapi kalau dia pemalas sekolah minggu, orang tua tidak paksa. Kalau dia pemalas peles, kita bilang, Pi sudah, nanti minta apa papa kasih, minta apa. Tapi kalau sekolah minggu dia tidak. Saya bayangkan saudara-saudara, kalau ini orang tua semua kasih dia 10 anak sekolah minggu, maka Aci Lili dengan teman-teman repot urus sekolah minggu, kan terlalu banyak anak sekolah minggu. Kita sibuk. Saudara tahu, gereja ini hampir-hampir habis waktu berurusan dengan yang umur 40 tahun di atas. Yang pemuda turun ke bawah itu kita hitung, hampir-hampir kita pun jari dong tidak hitung kas habis. Lansia coba datang setiap bulan. Lansia, apa dia pun nama? Usia indah. Banyak. Kaum ibu, banyak. Kaum bapak, kami sedikit tapi mewakili banyak orang, saudara. Ya, tapi yang anak-anak itu dia tahu banyak. Nah, dia kasih tahu, harusnya kita satu rumah. Semua yang di dalam rumah itu beribadah kepada Tuhan. Saya suka nasihat anak-anak muda dong. Hei anak muda, ada 2 nasihat yang penting. Nasihat yang penting pertama itu adalah yang perempuan jangan terlalu andalkan itu laki-laki punya les di sini, jangan terlalu andal.
Dia boleh gaya kau pakai list di sini. Ingat, satu saat bukan ini saja yang kosong, semua akan kosong. Ini kosong. Mau andalkan apa? Kau ini semua kosong. Yang kedua, Alkitab mengatakan pasangan yang sepadan itu adalah satu kalau mereka berdua sama-sama percaya Tuhan. Itu sepadan. Kalau satu percaya, satu tidak percaya, itu tidak sepadan. Kita tidak akan membangun kehidupan rumah tangga yang baik. Tidak akan. Dua-dua mesti jadi orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, saudara lihat. Aku dan seisi rumahku menyembah Tuhan. Ini sesuatu yang baku dukung. Baku dukung, betul-betul baku dukung. Istri dukung suami, suami dukung istri. Kenapa suami bisa dukung istri? Kau jaga dia pun badan tetap berat 48. Tapi tidak bisa ikut dukung istri, kau ikut paduan suara. Betul kau tidak? Kenapa lihat saya tidak omong? Baku dukung begitu. Sama ketika kita baku dukung di barang lain toh. Dukung. Dukung. Saya dukung tapi berat. Ya saudara-saudara, memang baku dukung itu penting. Saya tadi malam berkhotbah saya bilang begini, ini pemilihan majelis jemaat. Kalau di gemit yang lain itu kan yang penatua dong kan berkhotbah toh. Jangan sampai dia punya istri penatua berkhotbah di situ, dia punya suami ada mabok di sini, tidak bisa. Dua-dua mesti baku dukung. Jangan sampai istri ada khotbah di situ, suami ada judi di sini. Cakar-cakar ini KP. Kita kira dia pakai C. Padahal dia ada. Nah, tidak bisa, tidak bisa. Baku dukung di sini. Nah, yang menarik dari penjelasan teks itu adalah dia bilang begini. Kamu harus menyembah Tuhan itu dalam ketulusan, kerelaan dan kesetiaan. Ketulusan, kerelaan, kesetiaan. Kita ini kalau buat apa-apa tidak tulus, tidak rela, tidak bisa. Tidak bisa. Banyak orang tuh kalau datang ibadah, kalau dia datang tidak tulus karena dia punya istri yang paksa. Papa, jam 9 ibadah. Besok pagi harus ibadah. Daripada ribut istri, lebih baik sudah biar jam 9 datang. Dia datang itu dia hanya begini. Kita kira dia merenungkan firman Tuhan. Padahal dia ada pikir, ini kapan? Melakukan sesuatu kalau tidak tulus tidak bisa, tidak bisa. Mesti hati yang penuh tulus itu baru bisa. Saudara-saudara, mari kita belajar tentang menyembah Tuhan dalam roh. Menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran supaya betul-betul kita menyembah Allah itu ada dua kata kunci. Roh, kebenaran. Lawan dari roh adalah kedagingan. Saudara tidak boleh menyembah Tuhan dalam kedagingan, tidak boleh. Jangan datang untuk cari kedagingan di sini, tidak boleh. Yang kedua, kebenaran itu punya kata kunci, punya lawan adalah kemunafikan. Orang kalau menyembah Tuhan harus dalam roh, dalam kebenaran. Jangan dalam kedagingan, apalagi kemunafikan. Tidak boleh. Menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran supaya kita dapat yang ketulusan, kerelaan, hati yang ikhlas. Dia kasih tahu. Satu, menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran itu, saudara, bahwa dia bukan sebuah reaksi emosional, bukan reaksi emosional, tapi dia sebuah sikap iman. Karena sebuah pengalaman iman dengan Tuhan, kemudian kita bersikap untuk sesuatu. Saya suka pakai contoh begini. Ada orang punya suami mati, kan dia bersedih kan? Waktu dia bersedih itu kita kan pergi di sana. Kita bertanya apa yang kita imani tentang kematian. Waktu kita bertanya tentang apa yang kita imani tentang kematian, kita menemukan bahwa kematian bukan akhir dari segala sesuatu. Kematian adalah tempat kita diubah dari tubuh yang dapat binasa ke dalam tubuh yang tidak dapat binasa, supaya kita hidup bersama-sama dengan Kristus dalam kekekalan di surga. Berdasarkan keyakinan iman itu kita menyanyi sabar dalam susah. Saudara tidak tahu ini lagu? Tahu kok tidak? Nah, kenapa suruh saya solo? 3, 4. Sabar dalam susah suka, sabar Tuhan ada sertamu,
Sabar, sabar, beri kuat Pak. Itu sikap iman. Supaya ketika kita berjumpa dengan masalah demi masalah, kita bertanya, apa yang saya imani tentang itu. Kalau reaksi emosional itu, orang punya suami mati kok, orang ada sedih-sedih, dia datang lapor pendeta, pendeta, sebelum firman saya satu lagu. Terus dia mulai menyanyi. Di dalam doamu kau sebut namaku. Separuh langsung ya. Tidak lama di interlude-nya suruh anak kecil baca puisi dengan judul Ditinggal Ayah. Menurut saudara sedih kok tidak? Semua orang menangis, baru habis itu dia kasih tahu semua orang, dia bilang, saya menyanyi dan semua menangis. Saudara kira itu roh yang kasih menangis doang? Orang kalau sudah kedinginan, jangan picelup lagi dia di dalam air laut. Amin kok. Saudara tidak amin juga, ini amin. Ya, kalau saudara hanya ingin menangis, cukup nonton film Korea. Saudara bisa menangis-menangis sampai setengah mati padahal tahu dia akhir. Ibadah menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran itu, saudara, dia sikap iman, bukan reaksi emosional. Kedua, menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran itu, saudara, bahwa kepuasan manusia tidak boleh lebih tinggi dari kemuliaan Allah. Kepuasan manusia tidak boleh lebih tinggi dari kemuliaan Allah. Saya khotbah habis, saudara mau puas kok tidak puas tidak penting. Tahun depan mau undang saya khotbah lagi di sini, tidak, bukan, memang saya pendeta di sini. Tidak penting. Yang penting adalah kemuliaan Allah dinyatakan. Kenapa saya bilang begitu? Banyak orang tidak sungguh-sungguh menyembah Allah. Kelihatan dia rajin gereja, saudara, tapi dia datang mencari kepuasan dan bukan kemuliaan. Banyak jemaat ini pun pilih pendeta, tidak ada dua. Dong baca bilang, ini yang pimpin siapa ini? Oh, ini yang pimpin pendeta gila, lebih kita tidak usah pilih. Wih, kalau kita hidup mau cari kepuasan, tidak bisa. Menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran itu, kepuasan manusia tidak bisa lebih dari kemuliaan Allah. Saya senang ini paduan suara, menyanyi mantap sudah ini. Ini suara bagus sudah ini. Untung saya kalau masuk bas. Jadi apa yang ada pada kita bukan untuk sebuah kepuasan, tapi bagi kemuliaan. Saudara kalau mau cari yang puas-puas, dunia memberikan kepada saudara terlalu banyak yang puas-puas. Tapi yang menarik di dalam Tuhan bukan soal puas. Yang menarik di dalam Tuhan itu adalah berkaitan dengan kemuliaan. Coba kita pikir, saudara. Berapa banyak orang yang beribadah hanya sekedar mencari kepuasan dan bukan kemuliaan. Ketiga, menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran itu, saudara, Tuhan menjadi satu-satunya pusat dari sebuah penyembahan. Dalam sebuah ibadah, dalam sebuah penyembahan, Tuhan menjadi satu-satunya pusat. Tidak boleh ada ornamen apapun yang menggantikan Tuhan. Tidak boleh. Bukan pengkhotbah, bukan penerima tamu, bukan yang pimpin di sini, bukan yang menari-menari, bukan lampu. Tuhan menjadi satu-satunya pusat. Kalau kita menggeser itu, kita menggantikan itu, kita tidak sementara menyembah Allah. Tidak sementara menyembah Allah. Kenapa, saudara? Dalam konteks ini, aku dan seisi rumahku akan menyembah Allah. Kita tidak usah pikir bilang ada berhala di mana kok, apa itu terlalu besar, terlalu jauh. Banyak kali saudara-saudara, kita pun diri kita jadikan berhala baru. Kita pun cara berpikir kita jadikan berhala baru. Kita punya kekayaan kita jadikan dia menjadi berhala baru. Kita pun teman kita jadikan dia menjadi berhala. Kita lebih kepada hal itu dan bukan kepada Tuhan. Tuhan itu paling gampang dikhianati dan dikecewakan karena kita kan tidak lihat dia langsung. Karena kita tidak lihat dia langsung, maka dia yang paling gampang kita abaikan.
Dulu kan saya pernah bilang pada saudara, kalau jam 5 ibadah, jam 5 pesta, pilih mana? Pilih pesta juga tidak apa-apa. Jangan terlalu rohani-rohani juga. Yang menarik adalah alasan memilih, bukan soal tempatnya. Alasan memilih. Saya biasa pakai contoh begini. Mama, Bapak, kenapa tidak pergi ibadah tapi pergi pesta? Terus dia bilang, Pak Pendeta minta maaf. Tuan rumah undang langsung. Wih, tuan rumah undang langsung ke kita perasaan itu rasa. Wih, karena tuan rumah undang. Saya bilang, hati-hati kalau saya yang tanya. Kenapa tidak ibadah tapi pipes? Pendeta Yandi minta maaf, tuan rumah undang langsung. Oh, Pak mau Tuhan undang langsung. Di sini ada yang mau Tuhan undang langsung dia. Ini saudara-saudara, kalau Tuhan bukan lagi pusat dari itu ibadah, oh tidak bisa. Tuhan harus menjadi pusat dari itu ibadah. Aku dan seisi rumahku. Dia lanjutkan saudara. Penyembahan itu harus sebuah penyembahan yang setia. Sama-sama 1, 2, 3. Setia. 52 hari dari hari-hari minggu di dalam 1 tahun. Itu 52 hari itu datang semua. Bukan 52 hari nah dia datang 5 kas tinggal 2. Itu baru berapa? 7. Datang semua. Tapi kenapa rumah menjadi penting? Saudara tahu? Rumah menjadi penting karena beberapa alasan. 1, rumah itu adalah tempat di mana kita mendapat sebuah gambaran bahwa kehidupan rumah adalah gambaran tentang relasi Allah dengan manusia. Suami istri itu digambarkan sebagai gambaran Allah dan manusia. Allah mempelai laki-laki dan Israel mempelai perempuan. Pasti dia punya kesimpulan adalah semakin dekat seorang suami dengan Tuhan, semakin dekat seorang istri dengan Tuhan, makin dekat dia dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Itu gambaran pertama. Bahwa gambaran tentang relasi manusia dengan Tuhan Allah itu dapat pertama di rumah. Kedua, rumah bukan tempat yang kebetulan. Rumah bukan tempat yang kebetulan. Kenapa? Saudara kira saudara punya anak itu kebetulan? Saudara pikir bahwa istri itu kebetulan? Suami itu kebetulan? Tidak kebetulan. Siapa yang berani bilang saya Pak Pendeta, saya benar-benar tidak tahu. Saya tidur-tidur begini sadar dia di sebelah. Kan tidak mungkin begitu. Tidak ada yang kebetulan. Itu sesuatu yang direncanakan. Oleh siapa? Oleh Tuhan Allah. Makanya kalau ibadah di rumah itu lebih jujur. Saudara, ibadah pada prinsipnya itu analog, perjumpaan. Tapi waktu Covid itu kan kita disuruh ibadah di rumah toh. Nah, ibadah di rumah ini yang menarik. Ada dia pun baik juga. Walaupun ibadah harus ketemu begini. Tapi waktu kita ibadah di rumah itu menarik. Kenapa? Kalau kita di gereja, waktu kasih persembahan, ada kemungkinan kita memberi persembahan karena orang di sebelah ada kasih. Jadi saya siap karena nanti sebelah kasih baru saya tidak kasihkan. Sudah lebih bungkus ame 1000 kok supaya kita beriman sebelah kasih gitu. Tapi di rumah waktu ibadah dari rumah, waktu saudara memberi persembahan, adakah yang memaksa saudara? Adakah yang melihat saudara? Waktu kita memberi dengan ketulusan. Kok tidak ada yang lihat kita? Waktu kita ibadah di gereja, saudara pakai pakaian cantik-cantik, bagus-bagus begini kan, tidak enak dengan orang di sebelah. Tapi waktu ibadah di rumah waktu itu, ada yang daster. Itu pun terobek di sini. Tapi dia bangga sekali. Industri ini paling sayang, dingin-dingin. Dan dia bukan beribadah, dia menonton ibadah. Habis ibadah baru dong foto, kirim kasih panitia, kasih tahu bilang selesai ibadah. Padahal dia bukan ibadah, dia makan kacang. Daster. Jadi mestinya di rumah itu kan lebih jujur toh.
Saya beberapa hari ini saya bilang begini, ibu-ibu tahu kok tidak kalau kami suami-suami itu suka lihat ibu-ibu don cantik-cantik itu, ibu-ibu don tahu kok tidak? Tahu toh? Tapi di rumah ini aduh. Ibu-ibu dong kalau pergi gereja pi mana dong tuh cantik-cantik gagah-gagah. Padahal di sana dong ketemu orang lain. Di rumah nah daster batik itu daster itu. Kita omong sedikit tapi kok hanya di rumah saja, kok hanya di rumah. Hei. Karena itu ibu-ibu mulai besok itu di rumah itu pakai jas begini, pakai jas. Nanti pas pergi gereja baru pakai. Nah, itu dari gereja langsung di rumah sakit sudah, itu sudah. Dan saudara-saudara, itu penting supaya kita diuji di situ, di rumah. Rumah itu paling jujur. Rumah paling jujur. Berulang-ulang kali saya bilang pada saudara, mau tahu kami pendeta ini baik kok tidak, mau tahu ini majelis jemaat hamba-hamba Tuhan dong baik kok tidak. Jangan tunggu waktu dorang berkhotbah, itu baik semua. Coba tinggal dendon di dompu rumah, coba tinggal 2 minggu. Saudara berani tinggal dendon 2 minggu, jangan dendon dan saya juga 2 minggu. Macam ke orang alor dong akan bilang, bah pendeta juga begitu. Lebih jujur ada di rumah, Makanya saya kira tema betul. Aku dan seisi rumahku akan menyembah Allah. Di mana rumah? Saya ingat saudara, waktu 2020 kita semua kan harus ibadah di rumah toh. Hari Minggu pertama tuh saya ingat mungkin tanggal 28 Maret kalau tidak salah. 27 saya bilang kepada ibu pendeta, Mama, yo, bilang Om Simon kau bawa mimbar naik dulu di rumah kok kita waktu itu kan kami tinggal di Agape. Bawa mimbar kok besok kita kita ibadah di rumah. Ibu pendeta jawab saya bilang, Bapak pendeta? Nah saya apa? Jadi Mama besok kita ibadah toh? Iya, tapi saya mau tanya, Bapak pendeta? Iya saya pendeta. Mama bilang, ibu pendeta bilang begini, kasih tinggal Bapak punya toga, kasih tinggal Bapak pun kolar putih, kasih tinggal. Besok itu bukan pendeta pimpin ibadah di rumah, bukan. Besok itu seorang kepala keluarga ini lagi memanggil istri dan anak-anaknya untuk beribadah. Bapak bukan pendeta ya. Saya terima tapi sampai ibu tidak usah pakai ancam-ancam begitu. Kita omong dan cinta ibu pakai ancam itu. Nah saudara tahu besok saya masih ingat lagu pertama waktu lagu mau masuk itu ibadah itu lagu itu yang jam sembah yang kudu. Tahu ini lagu kok? Tidak usah takut menyanyi, ini bukan lagu kematian, ini memang lagu untuk saudara. Pas lagu itu dinyanyikan, saya lihat ibu pendeta air mata menetes di situ. Kami ibadah habis saya tanya ibu pendeta, Mama, tadi saya lihat Mama emosional sekali sampai menangis. Kenapa? Ibu jawab saya bilang begini, Bapak, dulu ketika pertama kali gereja mula-mula berdiri, penindasan, penganiayaan terhadap kekristenan itu terlalu berat, sistematis dan masif. Orang-orang dilarang beribadah, rumah menjadi pilihan orang beribadah. Walaupun mereka sembunyi-sembunyi, tapi harus beribadah. Yang menarik adalah, ketika zaman makin maju, orang Kristen makin bebas beribadah, gereja-gereja makin besar dibangun di mana-mana. Orang bergerak, pergi semua ke gereja dan meninggalkan ibadah di rumah. Rumah-rumah menjadi sepi beribadah. Gereja penuh dengan ibadah, tapi orang tidak lagi beribadah di rumah. Tidak usah aku tunjuk, masing-masing kita renungkan, di kita rumah masih ada ibadah atau tidak? Bagi kita yang paling rajin gereja, masih ada ibadah di kita rumah atau tidak? Jangan sampai tidak ada. Gereja menjadi tempat di mana orang kemudian berusaha untuk dia menyampaikan apa yang dia mau kepada Tuhan, tapi sudah tidak lagi menyembah Allahnya di rumah, tidak lagi. Tidak lagi rumah menjadi tempat. Pindah dari rumah ke gereja. Waktu kita ibadah di rumah itu kan ada permintaan bilang begini, pendeta-pendeta ingat
kami kepala keluarga ini bukan semua punya latar belakang teologi. Jadi tolong ya Pak Pendeta, tulis itu khotbah dong kok, kepala keluarga yang pimpin dan baca itu khotbah. Maka putri mulai bikin itu khotbah dong, bagi. Waktu sudah bagi-bagi, hari Minggu sekarang beribadah di rumah. Anak-anak itu kan biasa siap tempat duduk duluan. Mama datang, sekarang tinggal pemimpin ibadah, yaitu Bapak. Bapak pakai batik. Semua istri anak sudah ada dan Bapak sampai pegang Alkitab. Anak-anak kan agak heran tuh. Jadi spontan anak-anak bilang begini, wih. Pas anak-anak bilang wih, Bapak, kamu ibadah, saya tidak ibadah lah. Dia mulai tersinggung. Karena kan tidak biasa ibadah di rumah. Tiba-tiba ajak orang ibadah. Saudara, bapak-bapak ini kan jadi imam dalam keluarga. Dulu pertemuan raya kaum bapak Gemit pertama kali dilaksanakan, saya diminta sebagai salah seorang yang bawa materi. Saya bawa habis materi, pertanyaan dari kaum bapak pun terlalu banyak. Saya catat ada 1 lembar begini tambah setengah lagi. Saya lihat ke tim pertanyaan, saya bilang bapak-bapak semua, pertanyaan begini banyak, ini dia pun jawaban gampang sebegini gampang. Oi, don't tersinggung. Gampang bagaimana Pak Pendeta? Saya bilang begini, bapak-bapak, waktu pertama kali bapak-bapak ditabiskan menjadi, diteguhkan pernikahannya, hari itu juga bapak diteguhkan menjadi imam dalam keluarga. Pertanyaannya adalah, apakah fungsi imam dalam keluarga bapak jalankan atau tidak? Kalau fungsi imam dalam keluarga tidak dijalankan, makanya ini pertanyaan banyak. Apa yang sinode buat, apa yang gereja buat, apa yang sinode buat, apa yang gereja buat, apa yang sinode buat, apa yang gereja buat. Tapi kalau fungsi imam dalam keluarga itu dijalankan, mungkin satu saat saudara akan kirim surat ke gereja bilang begini, majelis jemaat tolong dengar, kami tidak terima ibadah rumah tangga. Kenapa? Karena kami tiap hari ibadah dan saya yang pimpin, Tapi karena kita tidak melakukan itu, maka kan kita menunggu. Saudara-saudara, itu serius. Karena kita tidak menjalankan itu di rumah. Ibadah menjadi sesuatu yang asing. Saudara tahu, orang pergi gereja satu minggu berapa kali? Di sini semua sudah tidak ada suara. Ini semua sudah bisu. Orang pergi gereja satu minggu berapa kali? Tapi dia pergi rumah satu minggu berapa kali? Tinggal di rumah tiap hari toh. Harusnya indoktrinasi terbaik terjadi di rumah, bukan di gereja, harusnya. Karena di rumah tiap hari ada. Atau tiap hari kita tidur di gereja. Tiap hari tidur di, mestinya kalau mau bertumbuh segala macam itu di rumah. Tapi kan kita abaikan itu. Saudara-saudara, 1 tahun gereja menjemput atau mampir ke saudara untuk beribadah setahun berapa kali? 2 kali. Padahal hari-hari dalam kitab pun setiap tahun itu ada 365 hari. Kita mesti ibadat 365 mesti. Bukan 2 kali. 2 kali juga. Kadang-kadang kita pimpin ini, kita bakalai dengan Ibu Putri. Karena soal lagu. Di itu liturgi itu kadang-kadang yang pemimpin solo. Padahal kita ada 8 orang di situ. Kita tidak familiar dengan lagu-lagu rohani toh. Tapi kalau dia lagu-lagu dunia nih, kita familiar sekali. Oke, lagu yang putar ke kiri, itu kita biar tidur cuma mengikut putar ke kiri itu bisa. Tapi kalau lagu-lagu yang rohani kita kurang familiar. Karena tidak terbiasa toh. Kita nih, memang ini harus jadi sebuah latihan yang baik tiap-tiap hari di rumah. Untuk menolong kita dari satu hari ke satu hari.
Kita bilang, betul, aku dan seisi rumahku akan menyembah. Penyembahan. Penyembahan. Saya senang di Agape ini, saudara-saudara, saya senang karena orang datang dan diam-diam begini, Pak. Saya ketemu di banyak tempat ini, kadang-kadang bagaya. Tak kalau dong beli baju merah, rok hijau, sendal kuning. Mau pakai pimana? Coba mau pakai pimana? Tempat untuk orang lihat kan gereja toh. Jadi semua pas duduk baru dia pakai baju merah, rok hijau, sendal. Tiba-tiba dia nah, kok jalan begitu di muka sini? Ini tahu dong mau lihat Pak Yandi khotbah, kok lihat dia pun baju merah, rok hijau, sendal. Lama-lama kita khotbah tentang Yosua, dia bilang Yosua yang rok hijau itu kan tidak. Karena dia purok hijau lebih banyak untuk. Saudara-saudara, saya kira itu betul. Mari kok. Aku dan seisi rumahku akan menyembah Allah. Itu sekaligus dengan kesediaan menerima konsekuensi. Keputusan untuk percaya dan menyembah Tuhan. Itu keputusan dengan konsekuensi. Itu harus dengan keputusan dan konsekuensi. Saya ada di satu tempat, saudara, diperhadapkan dengan boleh sebut nama Tuhan Yesus atau tidak. Saya telepon saya istri tanya, Mama situasinya begini, apakah saya harus sebut nama Yesus atau tidak? Saya istri jawab, saya sepotong saja, sebut saja nama Yesus. Bahwa kalau nanti Bapak mati karena menyebut nama itu, anggaplah itu sebuah resiko dari keputusan untuk memilih. Resiko dari keputusan untuk memilih. Aku dan seisi rumahku. Kalau kamu merasa bahwa menyembah kepada Allah itu tidak penting, silakan. Tapi aku dan seisi rumahku. Itu sebuah sikap. Bukan sebuah kompromi. Itu sebuah sikap. Yang pasti ada konsekuensi di balik itu. Nah, saudara-saudara, saya kira memang ini jadi catatan penting bagi kita. Kalau kita di rumah tidak terbiasa dengan ibadah, dengan menyembah Tuhan, maka dimanapun kita berada itu tidak menjadi sebuah kebiasaan yang baik. Kita mungkin akan sekedar mencari hal-hal yang memuaskan telinga, dan Tuhan tidak akan pernah menjadi pusat dari penyembahan-penyembahan kita. Tuhan memberkati kita. Mari kita tunduk kepala di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, terima kasih untuk firman. Kami renungkan dalam keterbatasan kami, tapi kami berdoa, Tuhan tolonglah kami supaya firman ini bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.